Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita masih membahas update terbaru di kasus Vina ya. Seperti biasa, sebelumnya kita mendengarkan video cuplikan dulu. Video cuplikan dari Bu Widya, video cuplikan terbarunya. Langsung saja kita mendengarkan video cuplikannya. Haritanu ya, yang terhormat, yang kemarin kalah pilkada satu keluarga, tolong itu Pak. Kok makin kesini kita lihat ya, maaf ya, saya setit ya, saya nggak berpihak sama siapa-siapa. Saya rasa Pak Haritano ya, MNCTV Group itu sudah sejak lama mengangkat nama kamu juga, dibesarkan sama mereka. Tapi kok kamu lupa makan kacang lupa kulit ya? Nah begitu ya bro, ini bukan unsur apa-apa sih ya, cuman kita ingatkan aja kok negara kita ini seakan-akan bisa diatur sama kamu gitu ya. Kemudian negara kita ini kembali menyentil harus diatur Nikita sama Mirzani kamu ya, gitu. pernyataan Emang dari negara kita ini harus bisa dikendalikan sama kamu gitu. Ya kan? Ya ingat ya Mbak, karena dulu nama kamu itu dibesarkan juga oleh televisi-televisi swasta itu ya, banyak loh televisi nggak hanya MNCTV aja dulu ya membesarkan. Walaupun dia kalah pilkada, semuanya nggak ada urusan ya dengan yang namanya permasalahan keluarga kamu ya kan, nggak ada. Memangnya selama ini kamu nggak dibesarkan oleh televisi MNCTV dulu ya kan, menayangkan semua agar kamu terkenal kan. Harusnya kan gimana ya, kenapa? Karena seakan-akan negara ini hanya milik lu doang gitu ya kan. Mudah-mudahan Pak Haritano ya bisa menanggapi itu ya kan. Ya siapa tahu nanti Pak Haritano bisa boikot Anda itu di mana-mana gitu kan. Emang Bapak Haritano nggak ngaruh kemana-mana ya. Semoga Bapak Haritano sehat walafiat ya, mudah-mudahan ya Pak Haritano juga mendengar dari itu ya, terutama MNCTV Group ya, RCTI itu milik Haritano juga, nggak hanya MNCTV Mbak ya. Jadi jangan lupa itu yang namanya grupnya itu banyak ya, banyak. Mudah-mudahan Anda juga bisa diboikot sama Pak Haritano dan kawan-kawan. Video cuplikannya dari Bu Widya, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, untuk update terbaru di kasus Vina, di sini dikatakan bahwa rangkaian persidangan peninjauan kembali yang diajukan oleh 6 terpidana kasus Vina kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Senin pada tanggal 23 September 2024. Dalam sidang ini, saudara-saudara, di mana tim kuasa hukum para terpidana menghadirkan sejumlah ahli, termasuklah ahli forensik dan ahli mata. Termasuk ahli forensik dan ahli mata untuk mengungkap fakta baru terkait peristiwa tewasnya Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam atau kasus pembunuhan Vina. Salah satu anggota tim kuasa hukum terpidana yang bernama Jans S. Huta Barat melalui keterangan resminya, saudara-saudara, menyampaikan bahwa persidangan hari ini merupakan agenda penting untuk membuktikan kebenaran di balik kasus yang penuh kontroversi ini. Dan beliau mengatakan, di dalam rangkaian persidangan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh 6 terpidana kasus Vina, kami selaku tim kuasa hukum dari para pemohon telah menyiapkan beberapa agenda yang akan dijalankan pada Senin tanggal 23 September 2024 hari ini ya, saudara-saudara. Lalu, agenda persidangan akan diisi oleh banyak ahli, antara lain Profesor Dr. Muzakir. Mungkin kalian sudah mengenal sosok beliau, dan juga Dr. Solehudin, dan juga Profesor Dr. Judi Sitompul dari ahli hukum pidana. Dari ahli kedokteran forensik kami hadirkan Dr. Leoni Fuada
Supriyani, dan untuk ahli mata kami hadirkan Dr. Romayasari Wahyu dari Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung, kata Jan S. Huta Barat, Senin 23 September 2024 hari ini ya. Jan juga menambahkan bahwa tim kuasa hukum berharap kehadiran para ahli tersebut dapat memperkuat dalil-dalil yang disampaikan pemohon dalam memori peninjauan kembali. Kami berharap semua hal yang berkaitan dengan peristiwa sebenarnya dapat terungkap seterang-terangnya. Lanjut beliau lagi, di mana selain menghadirkan para ahli juga saudara-saudara, tim kuasa hukum juga akan memanggil saksi fakta untuk memberikan keterangan mengenai proses pemeriksaan kasus ini di Polda Jawa Barat hingga di pengadilan. Kami akan menghadirkan rekan Jogi Nenggolan dan tim Prilianti yang merupakan kuasa hukum para terpidana di tingkat penyidikan hingga pengadilan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada pemeriksaan perkara ini pada tahun 2016. Sidang hari ini pun diperkirakan akan menjadi sidang pemeriksaan terakhir sebelum majelis hakim memutuskan apakah akan mengabulkan permintaan tim kuasa hukum untuk menggelar pemeriksaan di tempat atau sidang lapangan, saudara-saudara. Sidang lapangan ini penting agar majelis hakim bisa memahami perkara ini secara utuh. Ya, saya juga pribadi sangat setuju, saudara-saudara. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, sidang lanjutan peninjauan kembali kasus Vina ini terus menarik perhatian publik, di mana mengingat kompleksitas, saudara-saudara, kompleksitas dan kontroversi yang menyelimuti kasus tersebut sejak tahun 2016 silam. Iya, jadi sampai di sini dulu, saudara-saudara, pertemuan kita, update terbaru terkini kasus Vina Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.